Hai, kami dari Medio, bagian produksi siniar KG Radio Network yang merupakan jaringan KG Media. Kami percaya pada kekuatan narasi dan personalisasi audio dalam membangun imaji. Melalui dialog inspiratif dan imajinatif dengan beragam topik, Medio memberikan kontrol ke kamu agar tetap produktif sambil membangun koneksi yang nyata. Medio, teman kamu bertumbuh cerdas tanpa batas. Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman Obsesif, balik lagi nih bareng gue Ellen di Obsesif. Nah, di episode terbaru ini pastinya kita ada di season terbaru, yaitu season keempat. Dan kita bakal ada surprise nih buat teman-teman semuanya. Dan ini adalah episode bonus untuk mengawali season keempat kita kali ini. Dan kali ini gue ditemani oleh seseorang yang hebat banget. Nanti dia juga bakal kasih surprise sedikit nih buat kita. Halo Nathanael Pribadi. Halo Ellen. Halo Nat. Baik-baik, lu apa kabar? Baik juga. Oke, lagi sibuk-sibuk banget nih ya kayaknya ya. Waduh, nggak terlalu lah. Oke deh. Nah, mungkin tadi teman Obsesif udah sempat dikenalin sedikit siapa sih Nathanael Pribadi ini. Tapi mungkin ada beberapa yang pengen tahu lebih lanjut tentang Nathan. Nah, Nat, boleh dong kenalin diri dulu dan kira-kira apa sih kesibukan lu saat ini? Oke, boleh banget Ellen. Halo teman-teman semua, nama aku Nathanael Pribadi. Saat ini sedang membuat dua buah platform edukasi ya. Yang pertama itu Logos ID dan yang kedua itu Ekskul Indonesia. Dan sekarang juga lagi sambil kuliah juga S2. Itu sih mungkin Ellen. Wow, super padat ya berarti. Dan kalau nggak salah lu juga lagi kerja ya sekarang, Nat ya? Iya, bener-bener. Iya, lagi full time juga di startup-an gitu. Oke, super cool. Nah, kita langsung aja nih ngobrolin hari ini. Topiknya cukup menarik juga nih buat kita memulai season kita, season keempat kali ini. Nah, Nat, ngomongin masa muda. Kan lu masih muda ya, Nat? Masih berapa, Nat? Umurnya, Nat? Boleh Masih 23. Muda lah ya 23 nih, muda banget dong. Masih muda banget. Masih fresh graduates, masih meniti karir dan banyak hal yang dieksplor gitu. Nah, masa muda ini kan sering diartikan sebagai masa untuk mengeksplorasi diri. Lu kan disibukkan dengan banyak kegiatan tuh kayak di Logos, di Ekskul yang sedang lu bangun saat ini. Kemudian kerja juga dan menempuh S2 tapi di luar negeri nih. Berarti jamnya juga berbeda nih kan dengan kita ya. Jadi lu harus wake up-nya, maksudnya bangun itu mungkin lebih banyak waktu kerja dan bangunnya nih. Nah, kira-kira dengan kesibukan lu yang saat ini, masih ada gak sih yang pengen lu explore lagi? Sebenarnya pengen ekspor tuh banyak banget ya, karena hal-hal interesting di dunia ini semakin lama semakin banyak gitu ya. Kayak baru-baru ini mungkin kita kenal kayak NFT, non-fungible token, cryptocurrency, blockchain. Ada juga teknologi yang terbaru seperti, udah lama sih tapi baru ngetrend karena metanya Facebook, kayak virtual reality, gimana kita hidup dalam dunia virtual. Itu kan itu menarik-menarik semua ya, kayak banyak banget siapa yang diekspor kayak gitu. Yang mungkin lagi hype dan akan hype ke depannya gitu ya. Jadi rasa penasarannya masih besar ya, Nat ya? Iya, besar sekali. Oke, nggak menutup kemungkinan buat eksplor hal baru ya berarti. Ya masih 23, betul. Masih banyak hal yang bisa dieksplor. Oke. So, dengan tadi kesibukan lo, terus ternyata lo masih pengen untuk eksplor banyak hal. Gimana nih cara lo untuk ngebagi waktu? Atau kalau sekarang tuh orang bilangnya kayak bukan ngebagi waktu lagi ya, kayak manage energy gitu loh. Gimana lo bisa manage energi lo untuk maksimal di beberapa hal yang lo lakukan ini gitu? Mungkin jawaban dari gue adalah karena gue mengerjakan semuanya ini se-fun mungkin gitu ya. Jadi karena emang gue senang baca buku dan gue share ke teman-teman gue, ya makanya ketika gue mengerjakan Logos, gue senang. Begitu juga dengan Ekskul. Kayak emang gue suka belajar, jadi dengan adanya Ekskul, walaupun capek, tapi bisa sambil belajar juga. Kan setiap pertemuan bisa akses juga ya, jadi kayak oke, tiap hari gitu ya. Gitu juga dengan kerjaan, kayak sebagai product manager di kerjaan full time, itu juga hal yang sangat interesting bagi gue. Dan banyak banget yang bisa
dipelajari dari riset kepada konsumen sampai nanti testing aplikasi kita apakah sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu kan suatu hal yang seru gitu ya bagi gue ya. Jadi kayak keseruan inilah yang membuat energi gue terus ada. Dan juga biasa kalau pas kuliah kayak senangnya main game gitu ya. Nah, mungkin bisa dialokasikan sedikit waktu main game itu buat hal-hal yang lebih penting lah ya gitu menurut gue gitu ya. Oke, gila banget sih. Tapi maksudnya mungkin nggak banyak anak muda yang berpikir seperti lu sih. Dan kadang kan orang kalau yang namanya anak muda ya udahlah gue senang-senang dulu gitu kan. Nanti kerja kerasnya. Tapi ternyata banyak hal yang bisa dan mau lo lakukan di masa-masa muda gitu. Inilah yang namanya kayak jangan nyanyain waktu ya, Nat ya. Iya, mumpung energinya masih banyak ya. Fit banget ya. Iya. Oh, berarti lo di kerjaan lo juga sekarang project manager ya? Product manager. Oh, mirip product sih. manager. Ya, tapi lebih ke produk kayak gitu. Iya, bisa diimplementasikan juga dong dengan apa yang lo bangun sekarang ya berarti. Yap, bisa banget. Oke. Ngomongin sedikit tentang Logos dan Ekskul. Pengen tahu dong, Nat, mungkin banyak yang belum tahu. Kenapa sih bisa tiba-tiba tercipta, atau bisa lu bilang kayak Logos tuh mungkin komunitas atau organisasi, kenapa bisa tercipta Logos dan akhirnya Ekskul gitu? Mungkin awal tercipta Logos sendiri karena gue melihat banyak banget stigma yang negatif terhadap filsafat waktu itu. Kayak misalnya gue anak IT gitu ya, banyak bilang kok aneh sih anak IT suka filsafat gitu. Walaupun itu kata yang sederhana ya, kok aneh sih, itu menurut gue cukup bermasalah ya. Dan juga ketika gue mencoba untuk tanya ke orang-orang gitu, apa sih pendapat kalian tentang filsafat gitu di tempat kuliah gue, di komunitas yang lain, mereka bilangnya, oh ini merupakan suatu ilmu yang out of reach, yang sangat susah untuk dipelajari. Kenapa? Oh iya karena buku-bukunya bahasa Inggris, karena komunitasnya sendiri eksklusif. Nah di situ kebayang lah, akhirnya gue callback di saat gue SMP SMA itu ada pelajaran filsafat, dan guru filsafat gue bener-bener ngejelasin pemikiran-pemikiran yang unik ini dengan sangat sederhana dan fun banget. Nah dari situ kayak boleh deh coba-coba bikin si Logos ini. Awalnya sebagai account Twitter biasa, di mana gue mencoba untuk menyederhanakan lah ya, atau membumikan pemikiran-pemikiran filsuf ke dalam bahasa sehari-hari yang nyantai banget gitu. Dan pada saat awalnya sebenarnya nggak terlalu rame, tapi akhirnya gue coba hubungkan dengan kejadian yang ada saat itu, atau dengan pop culture. Kayak waktu itu ada Hotel de Luna, akhirnya gue coba hubungkan bukunya, di Hotel de Luna tuh kan ada buku Being and Time Martin Heidegger gitu ya. Akhirnya ini dia udah kasih cuplikan-cuplikan ya, langsung gue bikin thread-nya. Apa sih yang clue yang diberikan, dan gue hubungin dengan bukunya Heidegger gitu. Dan ternyata lumayan ramai sejak itu sih. Itu mungkin Logos. Berarti banyak hal yang sebenarnya kehidupan sehari-hari itu ya memang sebenarnya bisa dibahas dalam sudut pandang filsafat gitu ya. Nah, dan itu menarik banget ya, dari drama Korea, lu bilang Hotel de Luna kan gitu. Iya. Dan interestingly, pop culture terutama Korea gitu ya, drama Korea atau bahkan musik Korea banyak banget yang filosofis banget gitu. Bahkan kalau kalian nonton Sky Castle gitu ya, dia bahkan ada satu episode yang full ngebahas tentang bukunya Nietzsche, dan itu berat banget, tapi mereka bisa kemas itu dengan fun, kayak wah ini interesting gitu. Iya, keren banget sih. Lu bisa ngelihat dari sudut pandang itu kan, berarti ada sesuatu yang bisa dibagiin nih ke teman-teman lu atau komunitas lu gitu. Oke, terus gimana tuh ceritanya bisa ke Ekskul? Tiba-tiba kok kepikiran nih dari komunitas Logos itu bisa ngebentuk Ekskul gitu. Apa yang sebenarnya lo harapkan kontribusi lo di Logos dan Ekskul itu, dan gimana sih kaitannya antara kedua platform lo yang lo bangun ini? Mungkin di Logos itu kita juga ada webinar ya. Jadi kayak kita undang akademisi-akademisi buat ngajar yang mungkin lebih dalam gitu. Nah ternyata banyak tuh yang suka dengan webinar Logos. Dan akhirnya mereka ngechat beberapa orang kayak, Kak, bikin dong rangkaian webinar yang berkurikulum gitu, yang live juga tapi jangan yang rekaman doang segala macam. Dan akhirnya dari situ gue coba riset sih di dunia edtech itu apa sih yang lagi
diminati oleh orang. Dan ternyata ada namanya cohort-based course. Itu di US sekarang lagi ngetren banget. Kelas live yang 4-12 pertemuan, jadi komprehensif banget apa yang dipelajari dan diajar gitu ya. Terus juga pengen ngebentuk community. Nah, akhirnya dari konsep cohort-based course ini akhirnya gue bawa ke X-School. Dan akhirnya gue bikin, sebenarnya juga project iseng-iseng doang sih. Gue ajak satu temen doang tadinya, dan ternyata wah, ramai banget pas batch pertama, akhirnya udah kita lanjut sampai sekarang gitu. Iya, dan sekarang lagi Logos Festival ya? Yap, sekarang juga ada Logos Festival, bener. Wah, luar biasa ini. Logos dari tahun berapa sih, Nat? Logos tuh mulai 2020, Februari. Wow, perkembangannya cukup pesat juga ini, oke. Sukses selalu lah ini pokoknya. Oke. Oke, kalau lu bilang tadi kan mau membentuk community gitu ya dari dua platform yang lu buat ini. Nah, gimana sih cara lo untuk ngajak banyak pihak mempergunakan ngajak networking lu tuh untuk terlibat, kayak misalnya praktisi, pendidik, atau bahkan teman-teman lu yang ahli di bidangnya itu untuk terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan Logos dan juga X-School. Dan setahu gue kan Logos ini non-profit ya. Nah, boleh cerita nggak? Boleh banget. Nah, ini juga mungkin unik banget gitu ya. Awalnya praktisi atau pendidik yang gue undang adalah orang-orang yang gue kenal gitu ya, yang lagi kuliah S3 atau emang dari lingkungan gereja atau gimana. Tapi lama-kelamaan, akhirnya gue mencoba memberanikan diri untuk ngechat ke akademisi lewat sosial media atau email mereka. Dan ternyata bener-bener banyak banget akademisi yang emang pengen share apa yang lagi mereka riset gitu. Salah satunya mungkin yang paling gue kaget tuh ada Bung Arvin Go ya. Dia sekarang dosen di Stanford gitu. Itu tuh gue ngefans banget gitu ya. Dia ngerti biologi, neuroscience, dia ngerti teologi, ngerti filsafat. Nah, akhirnya gue coba aja nge-reach. Dan ternyata, wah, dia langsung oke. Dan walaupun Logos ID non-profit gitu ya, mereka tuh nggak peduli. Kayak, ya gue emang pengen share aja apa yang gue lagi teliti gitu. Akhirnya, wah, di situ gue ngelihat ternyata akademisi pun mau share, tapi mereka nggak ada aksesnya. Nah, akhirnya di situ kita pengen kasih akses kepada akademisi dan juga kepada masyarakat, akses terhadap pendidikan ini. Berarti awalnya modal nekat juga ya? Lu hubungin mereka satu-satu tanpa kenal, atau maksudnya ada networking di bidang itu gitu ya? Tapi mereka ternyata nekat. Iya, dan responnya ternyata positif ya? Betul, positif banget. Dan even sampai yang di luar negeri ya. Kayak pas Logos Fest, kita coba email orang-orang yang bukunya ada di kamar kita gitu. Kayak Johanna Oksala gitu ya. Beneran mau kita kasih murid satu gitu. Wah, mantap sih. Oh, itu keren banget sih. Tapi gimana tuh, Nat? Itu kan maksudnya dari praktisinya ya. Tapi kalau lu ngajak teman-teman lu, kayaknya banyak juga anak muda yang ternyata hobi juga nih sama filsafat gitu. Gimana lu membentuk komunitas itu gitu? Mungkin dari teman ketemu teman ngajak lagi gitu atau gimana? Kalau itu sih sebenarnya organik banget ya. Kayak gue sebenarnya kalau buat komunitas bersama sendiri nggak pernah ajak orang gimana banget. Tapi nanti satu persatu juga datang, dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan ya udah gitu. Dan kayaknya sampai sekarang pun nggak ada yang benar-benar diajak sih. Kayak emang organically dari Twitter kita, di Instagram kita kan mereka datang. Gitu. Malah menawarkan diri ya tanpa diajak gitu ya. Oke, that's really cool. Oke deh. Nah, mungkin sekilas itu tentang Logos dan X-School, menarik banget. Nah, kita memperdalam lagi nih pembahasan kita tentang lu kan bisa dibilang ini juga ya semacam startup juga lah ya untuk X-School ini di bidang edutech. Nah, menurut lu sendiri, menurut seorang Nathan nih, apa sih masalah terbesar dari sistem edukasi di Indonesia? What did you see and which part are you actually trying to solve dengan dua platform ini? Mungkin masalah terbesar yang gue lihat adalah accessibility-nya ya. Jadi pendidikan yang baik itu sangat ada di Indonesia. Tapi hanya di kota-kota besar dan yang mempunyai uang lebih lah. Yang sekolah di swasta terkenal, yang di internasional gitu. Nah, masalahnya adalah kebanyakan siswa itu nggak memiliki aksesnya kepada si quality education. Di mana quality education sendiri bukan cuman
kurikulum yang bagus, pengajar yang bagus, tapi juga mereka bisa terbentuk komunitas juga antar siswa, mereka bisa saling berdiskusi, bisa saling debat, bisa saling bertanya kepada gurunya, kepada sama teman gitu. Nah, ini yang pengen kita bawa sebenarnya. Jadi dari materi pendidikan yang berkualitas, ada teman yang sama-sama pengen belajar, dan juga kita satu lagi pengen solve accessibility ini yang benar-benar accessible sampai ke orang-orang yang mempunyai mungkin masalah penglihatan, masalah pendengaran gitu. Jadi kita pengen benar-benar semua lah ya mendapatkan akses yang sama. Berarti memang benar-benar platform inklusif buat semuanya gitu ya, siapapun bisa akses gitu ya untuk belajar.